keempat bank syariah, dan materi yang terakhir bank pengkreditan rakyat. Latar belakang. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, yakni lembaga usaha yang menghimpun uang dari masyarakat dalam bentuk simpanan, kemudian menyalurkan kembali kepada masyarakat berbentuk kredit atau lainnya agar taraf hidup masyarakat meningkat. Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat, serta bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Kita masuk dalam materi yang pertama, yaitu pemanfaatan teknologi keuangan dalam bisnis. Definisi financial technology. Definisi fintech atau financial technology atau techfin, teknologi finansial, belum ditulis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Namun, kata ini sering diucapkan terutama di dunia teknologi dan startup. Secara umum, fintech merupakan singkatan dari financial technology. Financial technology ini adalah sebuah inovasi dari perkembangan teknologi dalam dunia finansial. Menurut NDRC, National Digital Research Center, fintech adalah istilah untuk menjelaskan terobosan baru pada bidang jasa finansial. Secara sederhana, dapat diartikan sebagai terobosan dalam keuangan yang melibatkan teknologi canggih. Dalam definisi yang lebih detail, fintech dapat diartikan sebagai startup yang menyediakan layanan terkait keuangan. Manfaat finansial teknologi bagi masyarakat. 1. Fintech menunjang perkembangan startup keuangan. Yang kedua, fintech meminimalkan keberadaan penyediaan pinjaman berbunga tinggi. Yang ketiga, fintech sebagai alternatif sarana investasi. Yang keempat, memudahkan layanan finansial. Yang kelima, meningkatkan taraf hidup masyarakat. Yang keenam, membantu UMKM dalam permodalan dengan bunga ringan. Yang ketujuh, mendukung program inklusi keuangan nasional. Dari pemanfaatan teknologi yang digabung dengan sistem finansial, mendukung inklusi keuangan di Indonesia. 1. Kemudahan layanan finansial. Kedua, membantu UKM mendapatkan modal. Yang ketiga, mendukung inklusi keuangan. Dasar hukum fintech di Indonesia. Dasar hukum fintech di Indonesia. Penerapan fintech di Indonesia telah diatur oleh pemerintah melalui penerbitan regulasi bank di Indonesia. Selengkapnya tentang dasar hukum fintech adalah sebagai berikut. Yang pertama, Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/22 BKST mengenai penyelenggaraan layanan keuangan digital. Yang kedua, Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/17 BBI 2016 mengatur segala hal terkait uang elektronik. Yang ketiga, Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40 BBI 2016 menetapkan penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran. Manfaat fintech di Indonesia. Perkembangan fintech di Indonesia membawa banyak dampak baik. Adapun manfaat fintech adalah sebagai berikut. 1. Transaksi keuangan. Jadi lebih mudah. Poin pertama, manfaat fintech adalah transaksi keuangan untuk menjadi lebih mudah. Ketika akan melakukan transaksi finansial, Anda tidak perlu lagi ke rumah atau pergi ke bank untuk melakukannya. Hanya melalui ponsel pintar, segala aktivitas keuangan bisa diselesaikan. Pastinya, hal ini memudahkan masyarakat. 2. Akses pendanaan lebih baik. Berkat fintech, teknologi keuangan berkembang pesat hingga menjangkau berbagai kalangan masyarakat. Hal ini mengakibatkan semakin banyak orang memahami cara mendapat bantuan pendanaan untuk menunjang kegiatan harian mereka. 3. Taraf hidup masyarakat meningkat. Poin manfaat fintech satu ini masih berkaitan dengan manfaat sebelumnya. Setelah masyarakat mendapatkan akses pendanaan lebih baik, maka masyarakat bisa menggunakan dana tersebut
guna membiayai aktivitas konsumtif dan produktif mereka. Akhirnya taraf hidup dan kesejahteraan hidup mereka pun meningkat. 4. Mendukung inklusi keuangan. Manfaat fintech yang keempat adalah mendukung peningkatan inklusi kegiatan keuangan masyarakat. Yang dimaksud inklusi keuangan adalah keterlibatan masyarakat dalam transaksi ekonomi melalui mulai dari jual beli, iuran, sampai simpan pinjam. Kemudahan teknologi fintech telah menjembatani berbagai transaksi ekonomi tersebut sehingga inklusi keuangan pun makin meningkat. 5. Mempercepat perputaran ekonomi. Kelima, manfaat fintech adalah mempercepat perputaran ekonomi. Akses keuangan dan kemudahan bertransaksi mendorong arus perputaran ekonomi semakin cepat dan praktis. Selain itu, fintech membantu pelaku usaha untuk mendapatkan modal dengan bunga rendah melalui pinjaman online sebagai produk fintech. Cara kerja fintech. Fintech adalah salah satu bidang usaha sophisticated yang mengintegrasikan pengelolaan keuangan, penyimpanan, distribusi uang, dan teknologi. Oleh karena itu, cara kerja fintech kompleks dan bercabang-cabang sesuai layanannya kepada masyarakat. Kita ambil contoh fintech penyedia kredit elektronik. Cara kerja fintech penyedia kredit pertama-tama adalah menerima pendataan dari masyarakat nasabah kredit. Setelah melakukan verifikasi data serta penjaminan ke lembaga penjamin simpanan LPS dan Bank Indonesia BI, fintech akan mencairkan dana ke toko elektronik tempat nasabah mengajukan kredit. Jenis-jenis fintech di Indonesia. 1. Peer-to-peer lending. 2. Crowdfunding. 3. E-wallet. 4. Microfinance. 5. Payment gateway. 6. Investasi. 7. Bank digital. Bank umum. Bank umum adalah jenis bank berdasarkan fungsi yang ada di Indonesia. Berdasarkan buku seri literasi keuangan yang diterbitkan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, dijelaskan bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, bank disebutkan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan usaha bank umum. Kegiatan usaha yang dapat dilaksanakan oleh bank umum. 1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Kedua, memberikan kredit. Yang ketiga, menerbitkan surat pengakuan utang. Yang keempat, membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya. Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseditasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud, surat pengakuan utang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud, kertas pembendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah, sertifikat Bank Indonesia atau SBI. Yang kelima, memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah. Yang keenam, menempatkan dana pada
meminjam dana dari atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi, maupun dengan wesel unjuk, cek, atau sarana lainnya. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan antar pihak ketiga. 4. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga. 5. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak. 6. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di Bursa Efek. 7. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit, dan kegiatan wali amanat. 8. Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lainnya berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. 9. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, bank umum dapat pula 1. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. 2. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan di bidang keuangan seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga keliling penyelesaian dan penyimpanan dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. 3. Melakukan kegiatan penyertaan modal serta untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Dan 4. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku. Materi yang ketiga, manajemen bank umum. Sasaran manajemen bank umum. 1. Sasaran jangka pendek. Sasaran jangka pendek ini berkaitan dengan penggunaan waktu dalam operasional bank untuk mencapai tujuan yang bersifat jangka pendek. Sasaran manajemen bank jangka pendek antara lain pemenuhan likuiditas, terutama untuk memenuhi likuiditas wajib minimum yang ditetapkan oleh otoritas moneter, di samping kebutuhan likuiditas untuk memenuhi penarikan dana oleh nasabah sehari-hari, menyediakan jasa-jasa lalu lintas pembayaran, dan penanaman dana dalam bentuk surat-surat berharga jangka pendek atau instrumen pasar uang. Kedua, sasaran jangka panjang. Sasaran jangka panjang manajemen bank adalah bagaimana memperoleh keuntungan dari kegiatan bank untuk memaksimalkan kekayaan pemilik bank. Sasaran pokok manajemen bank pada dasarnya adalah untuk memaksimalkan nilai investasi dari pemilik bank. Untuk mencapai sasaran tersebut, manajemen bank harus memperhatikan beberapa hal dalam pengelolaan aktiva dan kewajiban sebagai berikut. 1. Mengelola likuiditasnya. Kedua, memperkecil risiko dengan mengalokasikan dananya pada aset yang berisiko rendah atau melakukan diversifikasi. 3. Memperoleh dana dengan biaya rendah. 4. Menentukan jumlah modal yang harus dipertahankan dan meningkatkan modal sesuai kebutuhan. Faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen bank. Faktor internal. Faktor-faktor yang bersumber dari dalam bank yang mempengaruhi manajemen bank antara lain berkaitan dengan pengambilan kebijakan dan strategi operasional bank, yaitu 1. Struktur organisasi bank yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan, kebijakan atau perencanaan.
Yang kedua, budaya kerja perusahaan. Yang ketiga, filosofi dan gaya manajemen. Yang keempat, strategi segmentasi pasar dan jaringannya kantor. Yang kelima, ketersediaan sumber daya manusia dan penggunaan teknologi. Dan yang terakhir, komitmen pemilik terhadap pengembangan usaha bank. Faktor eksternal. Faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi manajemen bank meliputi faktor di luar kendali bank, yaitu 1. Kebijakan moneter. Yang kedua, fluktuasi tingkat bunga. Yang ketiga, volatilitas tingkat bunga. Yang keempat, sekuritisasi. Yang kelima, treasury management. Yang keenam, globalisasi. Yang ketujuh, persaingan antar bank maupun lembaga keuangan non-bank. Yang terakhir, perkembangan teknologi inovasi instrumen keuangan. Bank syariah. Pengertian bank syariah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bank syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum Islam. Prinsip syariah Islam yang dimaksud mencakup dengan prinsip keadilan dan keseimbangan, kemaslahatan, universalisme, serta tidak mengandung gharar, maisir, riba, salim, dan objek yang haram, sebagaimana yang diatur dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Selain itu, Undang-Undang Perbankan Syariah juga memberi aman kepada bank syariah untuk selalu menjalankan fungsional sekaligus menjalankan fungsi seperti lembaga Baitul Mal. Lembaga Baitul Mal yaitu sebuah lembaga yang menerima dana berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya yang menyalurkannya kepada pengelola wakaf sesuai kehendak pemberi wakaf. Penanggung jawab bank syariah. Secara hakikatnya, bank syariah merupakan lembaga yang menawarkan produk perbankan sesuai dengan prinsip syariah Islam. Lembaga perbankan syariah harus mematuhi pada prinsip syariah Islam yang sudah ditetapkan. Pasalnya, prinsip syariah dalam lembaga perbankan ini jadi hal yang cukup fundamental, mengingat eksistensi dari bank syariah sendiri didasari oleh prinsip syariah Islam tersebut. Tetap teguh dalam menjalankan aktivitas perbankan pada prinsip syariah juga dipandang sebagai sisi kekuatan dari bank syariah. Untuk menjaga konsistensi dalam menjalankan aktivitas perbankan berdasarkan prinsip syariah Islam, bank syariah juga diawasi oleh Dewan Syariah Nasional dari Majelis Ulama Indonesia. Perihal pengawasan tersebut dijelaskan melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dalam undang-undang tersebut terdapat pernyataan pemberian kewenangan kepada MUI melalui DSN MUI untuk menerbitkan fatwa kesesuaian syariah terhadap suatu produk perbankan. Ketetapan tersebut juga didukung oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang menegaskan bahwa seluruh produk perbankan syariah hanya boleh ditawarkan kepada masyarakat setelah bank mendapatkan fatwa dari DSN MUI dan memperoleh izin dari OJK. Jenis bank syariah. Perlu kita ketahui bahwa secara umum terdapat dua bentuk usaha dari bank syariah itu sendiri. Pertama adalah bank umum syariah dan yang kedua adalah bank pembiayaan rakyat syariah atau BPRS. Kedua jenis usaha bank syariah tersebut memiliki fungsi dasar yang sama dalam menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Namun, ada perbedaan dalam sistem operasi yang ditawarkan kepada nasabah. 1. Fungsi sosial. Fungsi sosial merupakan aspek pertama yang memperlihatkan perbedaan antara bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah secara signifikan. Dalam pelaksanaan aktivitas perbankan syariah, bank umum syariah dapat menjalankan fungsi sosial sebagai lembaga Baitul Mal. Dalam hal ini adalah penerimaan dana yang bersumber dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya. Dana yang diterima tersebut nantinya bisa disalurkan
kepada organisasi pengelola zakat untuk keperluan sosial. Sedangkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah tidak memiliki fungsi sosial tersebut. 2. Penghimpunan dana. Dalam sistem penghimpunan dana, Bank Umum Syariah diperbolehkan untuk menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf berbentuk uang. Wakaf uang yang diterima tersebut akan disalurkan kepada pengelola wakaf atau nazir sesuai dengan kehendak pemberi wakaf. Sedangkan untuk Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, bank hanya bisa melakukan penghimpunan dana nasabah melalui rekening Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. 3. Penyaluran dana. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah hanya bisa menyalurkan dana masyarakat dalam bentuk pembiayaan bagi hasil dan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah yang didasarkan oleh akad ijarah. Selain itu, pembiayaan yang boleh dilakukan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah juga bisa dilakukan dengan cara sewa beli serta pengambilan alihan hutang berdasarkan akad hawalah. Istilah-istilah dalam bank syariah. 1. Pembiayaan. Pembiayaan merupakan salah satu program dari bank syariah yang bertujuan untuk membantu masyarakat dalam penyediaan dana atau barang serta fasilitas lain. Yang kedua, ujroh. Istilah ini memiliki makna yang berarti sebuah persetujuan atas nilai atau harga sewa yang harus dibayarkan oleh penerima manfaat pembiayaan terkait penggunaan manfaat atas objek. Yang ketiga, akad. Istilah satu ini memiliki arti yang mengacu pada kesepakatan dalam bentuk perjanjian tertulis antara bank dan nasabah atau pihak lain. Bank Perkreditan Rakyat. Bank Perkreditan Rakyat atau BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank umum karena BPR dilarang menerima simpanan giro, kegiatan falas, dan perarosasian. Kegiatan usaha Bank Pengkreditan Rakyat. Berikut usaha yang dapat dilaksanakan oleh BPR. 1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. 2. Memberikan kredit. Yang ketiga, menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Yang keempat, menetapkan dananya dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia atau SBI, deposito berjangka, sertifikat deposito, dan atau tabungan pada bank lain. Contoh dari BPR ini adalah Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai, Bank Kredit Desa atau BKD, Lumbung Pensiun Nagari atau LPN, serta Lembaga Perkreditan Desa atau LPD. Fungsi dan tugas BPR adalah 1. Menerima dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito berjangka. 2. Memberikan kredit. 3. Menyediakan pembiayaan bagi nasabah. Yang keempat, menetapkan dananya dalam bentuk SBI, sertifikat deposito, dan atau pada bank lain. Usaha yang tidak boleh dilakukan BPR adalah 1. Menerima simpanan berupa giro. 2. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing. 3. Melakukan penyertaan modal dengan prinsip private banking dan konsen terhadap layanan kebutuhan masyarakat menengah ke bawah. 4. Melakukan usaha perasuransian. Peran bank dalam perekonomian Indonesia. Bank memiliki peran yang sangat penting dan strategis di dalam menopang pembangunan ekonomi nasional. Sebagai lembaga jasa keuangan, salah satu peran nyata bank yaitu dalam menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan modal usaha melalui usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah. Kesimpulan dari materi kami yang pertama,
kewajiban terutama dari simpanan masyarakat serta instrumen uang yang diterbitkannya. 4. Bank syariah merupakan bank yang beroperasi dengan prinsip syariah. Selain itu, dalam operasi operasionalnya, bank syariah juga diatur oleh fatwa DSN MUI dan hukum yang berlaku di Indonesia tentang perbankan syariah. 5. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan